Saudara sekalian, dari Vincentian keluarga atau keluarga Vincentian, kita sekarang justru mau lihat spiritualitas Vincentian, dan yang pertama ialah caranya Vincentius bertemu dengan Yesus. Kita ambil sebagai teks dalam buku ini. Ingatlah bahwa kita hidup dalam Yesus Kristus oleh kematian Yesus Kristus, dan agar mati seperti Yesus Kristus, kita perlu hidup seperti Yesus Kristus. Ini ditulis dalam surat Vincentius kepada kawannya yang paling akrab, Antoine Portail, yang selama 50 tahun bekerja bersama dengan Vincentius. Dan inilah yang katanya, ingatlah ya Tuhan, bahwa kita hidup dalam Yesus Kristus melalui kematian Yesus Kristus, dan bahwa kita harus mati dalam Yesus Kristus melalui hidup dalam Yesus Kristus, dan penuh dengan Yesus Kristus hidup kita. Dan untuk mati seperti Yesus Kristus, kita harus hidup seperti Yesus Kristus. Maka dasar-dasar itu yang sudah diletakkan, kita harus siap dihina, siap dipermalukan, siap menerima semua yang buat kita tidak ada arti. Kita harus menolak semua hal untuk mencari dihormati, mencari dapat penghargaan dan ditepuk tangan. Kita tidak boleh buat apapun untuk itu. Dan Ozanam, waktu dia hampir meninggal, Ozanam meninggal waktu berumur 40 tahun, dia berkata, yang menghibur saya bahwa saya tidak bisa buat lebih karena akan meninggal ialah bahwa saya tidak pernah mencari dipuji orang. Itu semangat Vincentian, karena ini cara Yesus. Yesus tidak cari dipuji. Dan selalu yang itu dikatakan oleh Vincentius dalam satu konferensi lain, bukan hanya kita tidak kenal Allah kalau kita tidak kenal Yesus Kristus, tetapi kita tidak kenal diri sendiri kalau tidak kenal Yesus Kristus. Kita tidak tahu apa arti hidup, apa arti mati, kalau bukan hidup kita dalam Yesus seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Dalam kitab suci yang pokoknya Yesus, kita tidak mengenal apapun kecuali Allah dan keadaan kita sebagai gambar Yesus. Hal ini tidak jadi untuk Vincentius secara tiba-tiba. Suatu perkembangan. Tentu sejak kecil dia seorang yang hidup dalam devosi, hidup dalam agama, tentulah. Dan dia selalu dipuji waktu masih mahasiswa dan membuat kursus untuk anak-anak yang dari orang bangsawan untuk dapat duit.
Tetapi dia puji karena contoh hidupnya bagus, dia selalu mendidik anak itu dan untuk maju dalam devosi, dalam keutamaan, ya, benar, biasa, yaitu ciri khas temu Yesus sebagai penginjil orang miskin belum ada. Akan terjadi tiba-tiba waktu dia di Folleville, waktu dia di Châtillon-les-Dombes, akan menjadi suatu perubahan total dari hidupnya. Dan dengan demikian Yesus membuat dia bertemu dengan orang miskin, tetapi orang miskin buat dia temu dengan Yesus. Kedua-duanya. Dan bukan secara teoritis atau teologis. Tentunya tentang penjelmaan Yesus, Kardinal de Bérulle yang paling terkenal sebagai yang menciptakan aliran teologi dan spiritualitas Prancis waktu abad ke-17, dia kalau baca teksnya hebat tentang Yesus, tetapi tentang Yesus yang Imam Agung, tentang Yesus yang sangat teologis. Untuk Vincentius, Yesus yang menjadi hadir di dalam orang miskin bisa digambarkan sebagai suatu lingkaran. Di tengah lingkaran itu ada pusat. Orang dari pinggir yang pergi ke pusat makin bersatu dengan pusatnya, bersatu dengan kawan-kawan yang datang. Karena spiritualitas Vincentius tentang Yesus selalu spiritualitas komunitas. Bukan seorang, bukan orang sendiri. Sebaliknya, kalau kita makin jauh dari pusat Yesus, kita juga makin jauh dari orang lain, makin tidak bisa bertemu dengan mereka, dan makin kosong hidup. Ini pengalaman Vincentius. Kita selalu lihat bahwa dia dalam semua yang dia ciptakan sebagai karya bersama Madame de Gondi, bersama dengan pastor-pastor dari konferensi hari Selasa, bersama-sama dengan nyonya-nyonya Caritas, bersama dengan anak-anaknya, yaitu orang imam dari kongregasi misi, bersama dengan Louise de Marillac apalagi, dan Putri Kasih. Tetapi tidak pernah Vincentius sendiri. Dan ini karena Yesus juga tidak pernah orang sendiri. Dari semula dia cari murid. Dari semula dia cari satu kelompok yang akan mendampinginya. Dan dia selalu menekankan, kamu akan menjadi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan mengutus mereka untuk seperti dalam perumpamaan di mana orang yang buat perjamuan mengundang yang buta, yang tuli, yang cacat, dan seterusnya. Begitu juga dalam konferensinya seringkali Vincentius sebut perumpamaan itu suatu kerja di mana kita mendekati orang yang biasanya dipinggirkan, dibuang. Saya tahu bahwa inilah semangat seluruh keluarga Vincentian.
kontak komuniter, yaitu bersama dengan orang miskin secara konkret, selalu diutamakan kunjungi mereka, bukan menerima mereka saja. Tentunya boleh juga menerima dalam arti membuat asrama, membuat panti asuhan, membuat sekolah, tetapi yang paling esensial ialah pergi ke tempat mereka, mencari mereka, bukan tunggu mereka datang kepada kita. Seperti Yesus tidak tinggal di Kapernaum atau di Nazaret, justru waktu dia di Kapernaum, orang berkata, tinggal di sini. Dia berkata, tidak, saya harus pergi ke tempat-tempat lain, mewartakan kabar baik ke tempat lain. Ini semangat Kristus, semangat Vincentius. Kita bisa mendapat gambaran dari Kristus yang lain dan yang benar, yang saya tidak anggap kurang berharga, tetapi yang bukan pandangan Vincentius. Dan pandangan Vincentius itu suatu pandangan mistik yang dia dapat dalam renungan, dalam meditasi. Suatu pandangan yang justru bukan memberi bantuan sosial dan seperti biasanya kita dituduh hanya sosial saja. Vincentius adalah seorang mistik, seorang yang mendapat hubungan dengan Yesus dalam doa, dalam renungan, dan menghayatinya dengan membuat kerja nyata, bukan tinggal dalam kontemplasi. Semuanya mau kita hayati, tidak gampang, tetapi untuk Vincentius hanya kalau ada Yesus kita bisa merasa dekat dengan orang miskin, dekat dengan Allah Bapa. Saya usulkan juga dua teks lain dari buku kecil ini yang 226, tetapi ada banyak lain lagi. Ya Tuhan, penyelamat yang penuh belas kasih, kami mohon dengan sangat dan kerendahan hati yang mendalam, agar Engkau memberi kami rahmat menghayati sepanjang sisa hidup kami keutamaan kemiskinan suci yang menjadi keutamaanmu sendiri, dan Engkau telah datang ke dunia untuk mengajarkan kepada kami. Itu suatu keutamaan yang sangat penting. Kalau baca regule komunes, yaitu peraturan umum kongregasi misi, dalam setiap halaman dikatakan ini peraturan kita karena Yesus dulu buat, ini kemiskinan karena Yesus, ini ketaatan karena Yesus tidak pernah buat lain daripada kehendak Bapaknya. Ini terus dari halaman ke halaman. Dan saya tidak mau panjang lebar, tetapi membaca doa yang doa Vincentius sendiri. O Juru Selamat dunia, bagimu merupakan kebahagiaan yang terbesar untuk melaksanakan kehendak Bapamu. Kami adalah anak-anakmu. Kami rebahkan diri kami dalam pelukanmu sekarang, karena kami ingin mengerjakan apa yang selalu kau kerjakan,
kami mohon berikanlah karunia itu. Karena kami tidak mungkin melakukannya sendiri, maka kami mohon pertolongan-Mu sekarang. Kami mengharapkannya dengan percaya dan keinginan kami yang menyala untuk mengikuti jejak-Mu. Oh Tuhan, bila Kau berkenan memberikan Roh-Mu, supaya kami tetap berusaha membuat diri kami makin menyenangkan di Kau. Engkau dengan itu telah memenuhi kami dengan kerinduan yang besar untuk makin hari makin menyerupai Dikau. Dan kasih kami kepadamu akan membuat kami hidup seturut kehidupan-Mu sekarang, sehingga kami masing-masing dapat berkata seperti Santo Paulus, "Aku sekarang hidup bukannya dengan hidupku sendiri, tetapi dengan kehidupan Kristus yang hidup dalamku." Dan dalam suatu konferensi lain, "Oh Yesus yang lemah lembut, Engkau datang ke dunia untuk mengajarkan kesederhanaan pada kami, untuk menghapuskan sikap jelek, kekerasan, dan untuk membuat kami mendapat kebijaksanaan-Mu untuk menghancurkan kearifan duniawi. Lihatlah hamba-Mu ini, ya Allah. Engkau yang mempunyai satu keinginan saja untuk mendapatkan karunia ini. Kami mohon supaya hidup kami menurut pengajaran-Mu, untuk meneladani-Mu dalam setiap tingkah laku, dan agar bertambah dalam kesempurnaan seperti telah Kau tunjukkan kepada kami. Tak ada lagi aku dambakan, tak ada lagi yang ku ingini selain ada bersama dengan-Mu. Tuhan, berilah kepadaku sebagian dari sikap baik-Mu yang begitu menonjol dalam hidup-Mu. Penuhilah aku dengan kesederhanaan-Mu dan dengan kebijaksanaan Kristiani yang terus bertambah. Inilah doaku, Tuhan, yang ku angkat padamu dengan kepercayaan seorang anak kepada bapaknya. Semoga Engkau berkenan mengabulkan keinginan dan harapanku, kata-kata dan karya-karyaku pada Bapa yang kekal, sehingga Dia selalu dipermuliakan olehku. Doa sederhana seperti doa yang ada dalam buku kecil, asal justru kita tidak keliru dengan seperti doa yang disebut halaman 90. Sudah saya singgung bahwa doa itu dikutip oleh Vincentius sebagai godaan, hanya sibuk-sibuk dengan devosi dan dengan merenungkan Yesus. Vincentius sibuk-sibuk dengan meniru kehidupan Yesus, melaksanakan. Dalam konferensi di mana dia berkata, hati-hati kamu jangan melebihi keinginan itu dengan menjadi sakit dan menjadi gila. Suatu spiritualitas yang sangat konkret, tidak kurang mendalam kalau dibandingkan dengan spiritualitas orang-orang kontemplatif, tetapi kontemplasi dalam aksi. Itu yang judul dari buku yang ada terjemahan dalam bahasa Inggris juga, Mistik Orang Miskin, Karisma Khusus dari Caritas. Kita mohon berkat Tuhan untuk melaksanakannya.